Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naya Marcanda dengan NIM A1A325008 dari kelas R003 Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai Global Governance dan Tata Kelola Dunia Internasional. Global Governance atau tata kelola dunia internasional adalah sebuah konsep yang mulai populer sejak tahun 1990-an yang merujuk pada proses peraturan dan pengelolaan urusan bersama di tingkat dunia. Konsep ini muncul seiring dengan derasnya alur globalisasi terutama di bidang ekonomi yang membawa perubahan pada pola kekuasaan dan munculnya berbagai masalah baru yang bersifat lintas batas negara. Salah satu ciri utamanya adalah meluasnya partisipasi aktor. Jika dulu urusan dunia hanya didomisili oleh negara-negara, kini globalisasi governance juga melibatkan aktor non-negara seperti organisasi internasional, lembaga swadaya, masyarakat, sektor swasta, hingga individu. Hal ini terjadi karena banyaknya persoalan global seperti lingkungan hidup, kesehatan, hingga kejahatan internasional yang tidak bisa lagi diselesaikan secara sepihak oleh satu negara saja. Secara mendasar, global governance berbeda dengan government atau pemerintahan biasa. Ia tidak memiliki otoritas pusat yang mutlak dan hierarki kekuasaan yang jelas. Sebaliknya, ia berjalan melalui mekanisme kerjasama, aturan, norma, dan kesepakatan bersama yang bisa berbentuk formal dengan perangkat hukum yang mengikat, maupun informal yang bersifat sementara atau mendasar. Kesepahaman bersama. Tujuannya adalah untuk menciptakan keteraturan, mengatur interaksi berbagai pihak dan mencegah solusi bersama demi kepentingan seluruh umat manusia. Menurut James N. Rosenau, governance berbeda dengan governments karena tidak selalu didasarkan otoritas formal, melainkan lebih luas, mencakup mekanisme formal maupun informal yang berdasarkan sistem, aturan, dan kesepakatan bersama. Global governance didefinisikan sebagai tatanan tanpa otoritas pusat yang mampu mengintegrasikan berbagai aktor untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah bersama, yang muncul sebagai respon terhadap globalisasi. Dalam praktiknya, konsep ini didukung oleh peran negara dan hukum internasional untuk mencegah kekacauan. Pengaruh negara hegemon atau negara besar, peran penting institusi internasional seperti PBB dan IMF, serta adanya norma-norma global yang menjadi pedoman perilaku bagi semua pihak. Munculnya gagasan global governance sangat berkaitan erat dengan perkembangan globalisasi ekonomi dan penyebaran nilai-nilai liberalisme serta neoliberalisme yang meluas di seluruh dunia. Proses ini dipicu oleh krisis ekonomi global pada tahun 1970-an yang ditandai dengan stagflasi dan krisis energi yang kemudian membuktikan bahwa sistem ekonomi lama tidak lagi efektif dan memunculkan kebutuhan akan pendekatan baru. Hal ini membuka jalan bagi perkembangannya paham neoliberalisme yang menekankan pasar bebas, efisiensi, privatisasi, serta pengurangan campur tangan negara dalam ekonomi. Pandangan lain juga melihat bahwa globalisasi indeks dengan hegemoni atau berpengaruh kuat negara-negara besar seperti Amerika Serikat yang menyebarkan nilai-nilai kapitalisme dan liberalisme sebagai standar universal. Seiring dengan itu, terjadinya konvergensi ekonomi di mana negara-negara mulai menggunakan pola dan parameter yang sama dalam membangun ekonominya yang diperkuat lagi oleh peran penting institusi internasional seperti EFF, Bank Dunia, dan WTO. Lembaga-lembaga ini mendorong penelusuran program penyesuaian struktur dan aturan perdagangan bebas yang semakin mengintegrasikan ekonomi dunia sehingga menciptakan ketergantungan yang tinggi antar negara.
Akibat dari perkembangan ini, batas-batas ekonomi antar negara menjadi semakin kabur dan aktivitas ekonomi berkembang menjadi sangat kompleks serta melintas batas geografis. Munculnya berbagai aktor baru setelah negara selesai multinasi internasional serta rumitnya masalah-masalah yang dihadapi membuat satu negara tidak lagi mampu mengatur segalanya. Inilah akhirnya mendorong perlunya sebuah sistem tata kelola atau global governance yang mampu mengakomodasikan berbagai kepentingan dan dinamika baru tersebut demi terciptanya peraturan dunia. Global governance menjadi solusi untuk mengatasi masalah global yang semakin kompleks, terutama di bidang keamanan dan ekonomi. Di bidang keamanan, ancaman kini bersifat non-tradisional dan lintas batas, sehingga penanganannya melibatkan banyak aktor dan lembaga internasional seperti PBB, NATO, dan SC secara multilateral. Sementara itu, di bidang ekonomi, pengaturan dunia didasari oleh sistem Bretton Woods yang melahirkan lembaga-lembaga penting seperti WTO, IMF, dan Bank Dunia. Ketiga lembaga ini memiliki peran spesifik masing-masing dalam mengatur perdagangan keuangan dan pembangunan demi terciptanya kestabilitasan ekonomi dunia. Selanjutnya yaitu IMF dan Bank Dunia dalam tata kelola pembangunan global. IMF dan Bank Dunia berperan dalam pembangunan global dengan menerapkan kebijakan neoliberal melalui Structural Adjustment Programs atau SAPS yang menekankan liberalisasi, deregulasi, dan privatisasi. Meskipun bertujuan memulihkan ekonomi, kebijakan ini sering menuai kritik karena dianggap membebani rakyat kecil dan memperlebar kesenjangan, sehingga memicu penolakan seperti gerakan Pink Tide dan kritik dari berbagai kalangan. Jadi, kesimpulan dari global governance dan tata kelola dunia internasional adalah upaya mengatur urusan bersama di tingkat global yang melibatkan berbagai aktor, tidak hanya negara tetapi juga organisasi internasional, LSM, dan sektor swasta. Konsep ini muncul sebagai respon terhadap globalisasi yang membuat masalah-masalah dunia menjadi semakin kompleks dan tidak bisa diselesaikan secara sepihak. Dalam praktiknya, tata kelola ini didukung oleh berbagai institusi penting seperti PBB, IMF, Bank Dunia, dan WTO yang memiliki peran masing-masing dalam mengatur keamanan, keuangan, dan perdagangan dunia. Meskipun bertujuan menciptakan keteraturan dan kesejahteraan, penerapannya seringkali menuai kritik karena dianggap terlalu mendominasi kepentingan negara maju dan kurang memihak pada kesenjangan negara berkembang, sehingga peran dan keadilan dalam sistem ini masih terus diperdebatkan. Demikianlah penjelasan saya mengenai materi ini, yaitu tentang global governance dan tata kelola dunia internasional. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.